Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Putri Jasmine dengan NIM 19220045 yang akan menjelaskan tentang mata kuliah Human Resource Management dengan subbab analisis dan desain pekerjaan serta perencanaan sumber daya manusia. Mari kita mulai dengan membahas tentang tema yang pertama, yaitu tugas ketiga, analisis dan desain pekerjaan. Analisis dan desain pekerjaan dilakukan untuk menganalisis suatu jabatan atau tugas seseorang dalam kerjanya dengan cara mengumpulkan data dari segala aktivitas yang telah dia kerjakan selama berada dalam posisi tersebut. Hal ini dilakukan untuk melakukan evaluasi dan pengkaji ulang terhadap uraian tugas jabatan dari karyawan tersebut. Seseorang yang melakukan analisis jabatan adalah seorang manajer, di mana manajer membutuhkan analisis sebuah jabatan karena ia harus memahami ruang lingkup kerja dari seorang karyawan dalam posisi masing-masing, sehingga dia dapat mengerti dalam posisi tersebut seseorang karyawan bekerja dalam bidang apa saja, sehingga dia pun bisa menghasilkan dan merumuskan tujuan dalam setiap bagian agar menggapai tujuan yang lebih besar. Cara menganalisisnya bisa melalui observasi, di mana manajer memantau langsung, turun ke lapangan dan melihat kinerja masing-masing posisi, ataupun dengan menggunakan wawancara yang bisa dilakukan dengan secara langsung dengan seseorang yang memiliki jabatan tersebut, atau dengan seseorang yang bekerja dengan bagian tersebut. Lalu atau juga bisa dengan kuesioner di mana mereka melakukan pelatihan protap setiap beberapa bulan sekali demi menginspeksi dan mengevaluasi pengetahuan setiap jabatan dalam posisinya. Kemudian mereka pun bisa menganalisis dari logbook yang dikerjakan oleh setiap karyawan, yang seperti jurnal atas kegiatan sehari-hari yang mereka lakukan. Hal tersebut kemudian dikumpulkan datanya untuk mengevaluasi uraian tugas jabatan atau job desk mereka agar menyesuaikan dengan hal-hal yang mereka kerjakan, dan hal-hal tersebut adalah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan. Jika hal-hal tersebut memiliki sesuatu yang ingin dirubah, maka dapat dilakukan seperti rotasi jabatan ataupun mutasi ataupun bahkan demosi. Dan juga jika memang ternyata kemampuan dari seseorang tersebut melebihi kapasitas uraian jabatannya, maka dia dapat dipromosikan ke jabatan yang lebih baik, yang lebih sesuai dengan uraian tugas jabatan yang lebih baik dan salary yang lebih baik juga. Pembahasan selanjutnya adalah tentang perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan SDM atau sumber daya manusia adalah proses penentuan kebutuhan karyawan dalam suatu periode untuk menggapai tujuan yang telah disepakati bersama dalam suatu perusahaan tersebut. Perencanaan SDM ini biasa dilakukan dengan manajer dengan memberitahukannya kepada Human Resource Department atau HRD atau bahkan ke personalia. Tahapan-tahapannya bisa dimulai dari menganalisis tujuan dari organisasi tersebut. Tujuan diurai dengan tujuan per masing-masing bagian, kemudian dijabarkan per job desk-nya, apakah mereka bisa menghandle semua job desk yang telah diberikan, apakah cukup karyawan untuk menghandle tujuan dari bagian tersebut, atau jika tidak, maka mereka melakukan penginvestarisan. Maksudnya melakukan inventaris adalah dengan menginspeksi tenaga kerja yang sudah ada. Jadi setelah mereka tahu nih setiap bagian-bagiannya memiliki job desk masing-masing, mereka mengevaluasi apakah si orang ini bisa memenuhi job desk-nya dengan sendiri, apakah kepala bagian ini membutuhkan seseorang yang dapat membantunya lagi ataupun bagaimana. Kemudian hasil dari inventaris tersebut disepakati dan dilakukannya penentuan jumlah karyawan, apakah segini cukup, apakah dibutuhkan penambahan jumlah karyawan, ataukah bahkan dilakukan pengurangan jumlah karyawan karena beberapa dari karyawan bahkan tidak melakukan
pekerjaan karena job desk-nya terlalu sedikit, sehingga dapat dilakukannya perollingan ataupun pemutihan. Jika dibutuhkannya karyawan, maka perbagian tersebut mengajukan penambahan karyawan ke manajer dengan dalil yang telah mereka analisis, seperti mereka job desk di segini dengan jumlah orang segini tidak dapat terpenuhi untuk menggapai tujuan dalam setahun, sehingga dibutuhkan perekrutan karyawan baru. Lalu sebagai manajer pada akhirnya memonitoring dan adanya perekrutan atau pemutihan dari setiap karyawan dan dilakukan tindakan lanjut untuk mengetahui apakah dengan perubahan yang terjadi pada bagian tersebut dapat menggapai ekspektasi lebih yang telah direncanakan sebelumnya. Sekian dari saya pembahasan tentang tugas 3 dan tugas 4 tentang matkul Human Resource and Management. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.